Jadi kita ini orang Israel. Berarti kita harus membela Israel dong daripada Gaza. Ya Israel yang di sana itu kan berperang dalam motif apa dulu? Oh. Ya orang dukung Israel juga gunanya apa? Apa maknanya dia dukung Israel? Yang di Palestina yang jadi korban juga kan banyak Israel rohani, orang Kristen, gereja orang Kristen juga nak bom. Tapi memang orang banyak mengartikan bahwa Israel itu Kristen ya. Jadi seakan-akan, ini padahal kan sebenarnya ya kita harusnya ya Kristen, yaitu pengikut Kristus aja udah. Kenapa bangsa Israel itu yang akhirnya dipilih itu menjadi garis keturunan dan bangsa pilihan? Ya itu suka-sukanya Tuhan. Dia memilih satu tunas yang memang dipersiapkan bagi rahmat buat dunia ini. Firman Tuhan juga mengatakan nanti Israel secara bangsa ini akan tobat nasional ya. Terakhir mereka. Jadi setelah seluruh dunia ini mengenal Kristus, mendengarkan Injil, baru mereka yang terakhir. Apa karena mereka tegar tengkuk? Betul. Di dalam kitab Roma dikatakan. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, program yang semakin bercahaya. Oke, kita tanya langsung aja. Kita tanya langsung. Kenapa bangsa Israel itu yang akhirnya dipilih itu menjadi garis keturunan dan bangsa pilihan? Ya itu suka-sukanya Tuhan. Oh, iya. Dia memilih satu tunas yang memang dipersiapkan bagi rahmat buat dunia ini. Oke. Ya, mau dia pilih Mesir pun, pilih apapun terserah dia. Cuma karena Rahasia ilahi ya. Tapi keadilannya yang perlu kita lihat bahwa Allah menjanjikan Mesias itu bukan kepada Abraham duluan loh, kepada Adam. Oh, kita itu semua anak Adam kan? Iya. Oke. Ketika Allah berkata keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya. Siapa itu yang melakukan itu? Yesus ya. Yesus. Ketika ular meremukkan tumit Yesus dengan menyalibkannya, tapi Kristus meremukkan kepala ular itu melalui kebangkitannya. Kuasa ular adalah kematian dan Yesus menginjak kematian itu melalui kebangkitan. Maka digenapi dalam dia kan. Dan siapa yang telah bangkit dan tidak mati lagi dalam sejarah dunia? Tidak ada selain Yesus. Apakah janji-janji Allah kepada Israel di Perjanjian Lama masih berlaku secara literal hari ini? Apakah semua orang percaya sekarang ini adalah Israel rohani? Dan apakah gereja sudah menggantikan Israel? Maksudnya karena ya sekarang gereja masanya. Ya gereja itulah Israel itu. Oh begitu. Iya. Kan apa yang di Perjanjian Secara Lama? fisik, literal atau? Secara semua. Mau rohani, mau literal. Karena Kristus itu yang membuat kita jadi Israel. Alasannya itu? Alasannya Kristus itu. Coba baca Galatia 3 itu 9 ya. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Ahli waris di sini dalam artian apa? Kita baca Roma 8 ayat yang ke-16. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita anak Allah, kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Itu dalam artian apa? Kerajaan anaknya itu. Jadi kita ini orang Israel. Berarti kita harus membela Israel dong daripada Gaza. Ya Israel yang di sana itu kan berperang dalam motif apa dulu? Iya. Oh. Ya orang dukung Israel juga gunanya apa? Apa maknanya dia dukung Israel? Saya Israel rohani, itu Israel fisik, jadi saya harus dukung dia. Itu salah ya? Yang di Palestina yang jadi korban juga kan banyak Israel rohani, orang Kristen, gereja orang Kristen juga nak bom. Oke. Tapi memang orang banyak mengartikan bahwa Israel itu Kristen ya. Jadi seakan-akan, ini padahal kan sebenarnya ya kita harusnya ya Kristen, yaitu pengikut Kristus aja udah. Ya kita miliknya Kristus, kita Israel itu. Israel ya. Firman Tuhan juga mengatakan nanti Israel secara bangsa ini akan tobat nasional ya. Terakhir mereka. Jadi setelah seluruh dunia ini mengenal Kristus, mendengarkan Injil, baru mereka yang terakhir. Oh, terakhir mereka tobat nasional. Apa karena mereka tegar tengkuk? Betul. Di dalam kitab Roma dikatakan Iya betul ya. mereka itu orang-orang yang bebal. Jadi karena sama seperti hak kesulungan Esau dan Yakub.
Aturannya Esau yang sulung menjadi Yakub. Yakub. Nah, itu adalah simbol tentang hak kesulungan Israel. Kan Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub karena hal sepele, karena makanan. Ya, Brennebon. Ya, jadi dia membuang hak kesulungan itu. Nah, Israel ini pun membuang hak kesulungannya tentang Kristus ini kepada bangsa-bangsa lain. Jadi tadinya mereka yang sulung menjadi yang bungsu, kita tadi yang bungsu menjadi yang sulung. Jadi setelah genap nanti kita dari seluruh dunia ini percaya kepada Dia, maka nanti yang dari Israel belakangan. Roma 11 ya, ayat 11. Karena itu aku bertanya, apakah mereka tersandung atau harus jatuh sekali-kali? Tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka Israel, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Ini yang bisa, untuk membuat mereka cemburu ya. Jadi keselamatan itu karena pelanggaran Israel. Jadi kita dapat imbas gitu ya? Kita dapat imbasnya. Kalau mereka tidak menolak itu, mereka jadi sulung duluan. Sulung duluan ya? Sama seperti Esau, kalau dia tidak membuang hak kesulungannya kepada Yakub, tidak dapat itu. Dia dapat itu ya. Gitu. Nah, pertanyaannya kan tadi Bro bilang adalah bahwa maksudnya akhirnya semua bangsa akan mendengar firman, baru dia terakhir kan. Ya. Nah, apakah dengan dunia digital ini akan semakin cepat? Ya, semakin cepat. Orang dulu mungkin harus, wah susah, sekarang semua pelosok udah. Makanya kita sudah hidup di zaman akhir. Oke. Wah, Kita akhir tidak. bro ini bro. Kita tinggal nunggu akhir zamannya aja. Kita sedang hidup di zaman akhir. Di zaman akhir dan akan menjadi akhir zaman. Dan Ya. akan Ketika Kristus datang dengan sabitnya, baru itu akhir zaman. Gitu. Kristus datang dengan sabitnya itu maksudnya untuk, Ya, dia menuai kebun anggurnya. Kita kan kebun anggur. ya inilah. Makanya buat teman-teman jangan baca firman sepotong-sepotong, nggak tahu kan. Iya ya. Sabit itu kan digunakan memanen kebun anggur. Nah, Raja Daud mengatakan, pandanglah ya Tuhan kepada kebun anggur milikmu ini. Lagi pula Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang pemilik kebun anggur, ya dunia ini kebun anggur. Nah, ketika ia datang membawa sabitnya, dia siap memanen kebun anggur. Artinya apa? Membawa dan mengadili semua orang. Yang anggur yang busuk dibuang dia, anggur yang manis dia bawa. Berarti kita memang adalah Israel rohani. Ya. Yang karena Kristus. Namun secara kenegaraan kita nggak ada hubungan. Kita nggak ada hubungan. Jadi kita adalah bangsa Indonesia. Di mata Allah, semua orang yang dibaptiskan dalam Kristus adalah Israel itu. Israel kan orang pilihan Allah. Orang yang di dalam Kristus adalah orang pilihan Allah. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah anugerahnya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Wow. Jadi kita di dalam Yesus adalah pilihan Allah. Sama seperti Israel adalah umat pilihan Allah. Maka kalau Israel adalah umat pilihan Allah, maka kita juga adalah umat pilihan Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita pun adalah Israel itu. Dan semua janji-janjinya dia itu akan digenapi juga. Iya, tadi kan kita baca di Roma 8 tadi, 16. Pelanggaran Janji Allah menjadi ahli waris Jadi sebagai anak-anaknya. orang ini selalu mengkaitkan akhir zaman itu bahwa ada yang terangkat dulu, ada yang nggak terangkat dulu. Kadang-kadang saya berpikir, itu pandangan dari mana sih? Apakah memang itu sudah ada di Alkitab gitu kan? Apa memang itu teori yang dibuat orang sendiri karena dia merasa ya mungkin hitung-hitungan dia, saya nggak tahu juga. Ya. Teologi pengangkatan itu ciptaan suatu teolog modern namanya John Darby. Itu yang beraliran Pentakosta, ada karismatik lah. Oke. Jadi dia mengajarkan bahwa nanti ada waktunya anak-anak Allah itu tidak mati dan tidak mengalami penganiayaan. Semua akan diangkat dan diluputkan dari penganiayaan, disebut dengan rapture. Jadi pandangan itu ada tiga, ada amil, premil, dan postmil, milenium tadi. Mereka percaya, yang mempercayai pengangkatan ini, mereka percaya bahwa nanti sebelum antikristus datang menganiaya, kita ini akan diangkat. Oke. Nah, tapi ada juga yang percaya nanti setelah antikristus baru ada pengangkatan.
Tapi untuk hal itu pun, itu tidak dibenarkan oleh kitab suci. Oke. Kenapa? Saya tidak setuju dengan pandangan bahwa orang akan diangkat sebelum dianiaya. Saya percaya semua orang ketika antikristus itu datang, termasuk orang Kristen, akan dianiaya. Semua rata Semua ya? orang. Kita baca sabda Tuhan kita sendiri ya. Jadi apabila kamu melihat kejijikan yang membinasakan beri tempat kudus menurut firman yang disampaikan melalui Nabi Daniel. Jadi Nabi Daniel juga pernah menubuatkan tentang antikristus tadi. Pembaca hendaklah memahaminya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berada di atas rumah janganlah turun dan untuk mengambil barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui pada bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Wow. Jadi nanti siksaan yang akan datang itu tidak akan pernah terjadi lagi saking dahsyatnya. Tapi apa kata Tuhan Yesus tentang orang-orang di sana? Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun akan diselamatkan. Namun, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Artinya Tuhan Yesus pun mengatakan, orang pilihan itu ada di dalam penganiayaan itu. Ada ya? Ada. Dan mereka akan dianiaya. Dan oleh karena mereka dianiaya, Tuhan akan mempersingkat waktunya. Karena kalau tidak dipersingkat, semuanya akan binasa. Wah, itu berarti kita, artinya kalau kita pada saat dianiaya itu iman kita nggak kuat, kita akan mengikut antikristus itu. Antikristus itu ya? Iya, kita akan murtad. Jadi kalau orang menghibur diri mengatakan bahwa nanti kita akan diangkat, tenang aja, kita tidak dianiaya antikristus, itu meninabobokan imanmu. Makanya kita harus belajar menderita sebenarnya sekarang. Belajar menderita dan siap menderita. Apakah ketika antikristus itu datang lalu menganiaya kamu rela murtad menukar atau itu ya? Mengikut Kristus? Tapi Makanya kan ada enggak saatnya orang sekarang tuh dengar yang enak-enak tuh. Nah itu saya paham, makanya kan Bro bilang tidak ada pengangkatan. Kemungkinan semua orang akan mengalami aniaya karena ada orang percaya di situ. Artinya tidak ada pengangkatan ya? Ya, saya tidak percaya rapture itu. Ya, kita satu pemahaman mencoba. Sebentar, tidak ada pengangkatan di mana orang tidak mati, tapi saya percaya ada kebangkitan. Jadi di 1 Tesalonika itu tentang kita menyongsong dia ke angkasa, itu hari kebangkitan bukan pengangkatan. Jadi orang mati dulu bangkit, baru kita yang hidup ini, kita diubahkan seketika, kita menyongsong dia ke angkasa. Itu bukan peristiwa pengangkatan. Itu peristiwa kebangkitan setelah antikristus. Setelah antikristus ya? Kalau rapture kan mengatakan sebelum antikristus. Ya, jadi yang percaya-percaya ini diangkat. Baru aniaya, baru Yesus datang. Jadi seolah-olah orang percaya itu nggak akan mengalami gitu ya? Padahal kalau menurut kebenaran firman yang tadi Bro baca, kita semua sama mengalami. Kita ikut mengalaminya. Makanya berbahagialah orang yang mati sebelum aniaya itu. Itu anehnya berat ya. Nero itu pernah menyiksa orang Yahudi loh. Antiochus Epiphanes itu pernah menyiksa orang Yahudi. Kalau kita baca di Deuterokanonika, ketika Antiochus Epiphanes menjara bait suci, itu ada seorang ibu punya banyak anak. Itu anaknya itu dipotong-potong di depan ibunya sendiri. Lalu ada juga pemimpin Roma yang menusuk semua orang Yahudi itu, mohon maaf, dari bawah sampai ke atas dia cucuk lalu dia jadikan obor. Kayak sate ya? Yang menyala. Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu sudah melihat yang keji itu, nanti yang akan datang lebih keji daripada itu. Dan persiapkan dirimu untuk itu. Nah, terakhir nih mungkin ini, mengenai kerajaan 1000 tahun itu. Kan kita yang hidup pada akhirnya, nanti kan kita hidup di kerajaan 1000 tahun. Dunia ini tidak ada lagi ya? Kerajaan 1000 tahun itu bukan nanti, sekarang itu. Oh, coba boleh jelasin? Ya, kerajaan kan kalau pandangan tadi mengatakan 1000 tahun itu nanti. Iya. Jadi kita diangkat antikristus, baru kita 1000 tahun, baru pengadilan. Iya. Kalau pandangan gereja mula-mula, kerajaan 1000 tahun itu sekarang. Mulai dari Yesus terangkat sampai nanti dia datang. Jadi 1000 itu nggak dipahami 1000 tahun beneran. Tapi itu angka simbolik. Simbolik ya. Karena 1000 itu adalah hasil perkalian 10 pangkat 3. 10 itu penuh genap. 3 itu ilahi karena Tritunggal. Jadi 10 pangkat 3 adalah waktu yang penuh dan genap oleh Sang Tritunggal itu. Itu kerajaan 1000 tahun. Dan itulah masa gereja sekarang.
Kalau kita baca apa arti detailnya di dalam Wahyu, iblis diikat dan segala macam, kita baca ya di kitab Wahyu. Kerajaan 1000 tahun. Ayat 20 ya, Wahyu 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Ini penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos ya. Memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan setan. Jadi ini pemimpinnya setan-setan itu loh. Nah, dan mengikatnya selama 1000 tahun. Apa artinya dia diikat selama 1000 tahun? Artinya dia tidak diizinkan untuk menghalangi penginjilan ke seluruh dunia. Yang sekarang ini? Sekarang ini. Nah, ayat yang ketiga. Ia melemparkannya ke dalam jurang maut, lalu menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk waktunya yang singkat. Nah, coba bayangkan. Kalau 1000 tahun nanti, Tuhan Yesus sudah angkat di gereja. 1000 tahun, baru iblis dilepaskan lagi. Buat apa? Iya, iya. Tapi kalau di sini, kalau 1000 tahun itu sekarang, dia dilepaskan, itu apa artinya? Nanti masa antikristus itu. Dia akan diizinkan. Sekarang dia belum diizinkan menganiaya orang Kristen secara massal. Tapi nanti dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Makanya dikatakan setelah itu, ia akan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Waktu yang singkat itu, itulah masa tribulasi itu, masa penganiayaan itu. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang tahta ini kuasa ya, simbol kuasa. Dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini adalah orang-orang yang mati dalam periode ini yang dibawa ke Firdaus dan mereka di sana menjadi saksi bagi kita. Wow. Itulah orang-orang rasul-rasul. Kan Tuhan Yesus pernah berbicara kepada rasul, sesungguhnya nanti kamu akan duduk bersama-sama dengan aku di atas 12 tahta menghakimi 12 bangsa Israel. Iya, iya, iya. Ya. Nah, itulah rasul-rasul yang telah mati, yang rela mati demi Kristus, yang telah pergi ke Firdaus, yang menjadi saksi bagi kita, seperti yang dikatakan Ibrani tadi. Ya, ayat 5. Namun orang mati lainnya yang tidak hidup kembali, ini orang yang tidak ke Firdaus tadi. Ya, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, inilah kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang pertama itu apa? Ketika orang dibaptiskan. Jadi melalui baptisan orang itu dibangkitkan Secara rohani. Secara rohani. Nah, karena melalui baptisan itu dia mati dan bangkit, dia bersatu dengan Kristus, artinya dia juga memperoleh rahmat dari Kristus melalui kebangkitan dan kematian dan kebangkitannya. Jadi kebangkitan yang pertama itu adalah sekarang ketika orang mati, dia akan ke Firdaus, itu adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Ya. Lalu berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua. Nah, kematian yang kedua, neraka kekal itu tidak akan berkuasa atas orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ini. Karena mereka telah bangkit oleh apa? Oleh baptisan dan iman yang mereka miliki. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dia selama 1000 tahun. Jadi orang-orang yang telah mati sekarang-sekarang ini, yang telah dibawa ke Firdaus sana oleh Tuhan, nanti mereka itu ada yang menjadi saksi bagi kita, dan secara khusus para rasul-rasul itu menjadi memerintah sebagai raja bagi kita. Makanya ketika ia datang kedua kali, ia datang bersama dengan mereka semua itu. Yang tubuhnya sudah dibangkitkan, dipersatukan dengan roh mereka, mereka datang menyongsong kita dan mengadili kita semuanya. Wow. Gitu. Itu masa itu akan terjadi. Itu nanti oleh iman kita percaya itu. Masa Yesus Kristus yang telah lahir dalam sejarah, yang telah bangkit dalam sejarah, kita bisa percaya, tapi kedatangan yang kedua kali kita tidak percaya. Dan belum siap. Pasti itu datang. Pasti terjadi. Makanya saya selalu katakan, persiapkanlah dirimu demi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilannya yang menakutkan itu. Luar biasa. Nah bro, tolong bro jelaskan kayak tadi Tritunggal sama Kristologi sesederhana yang bisa mungkin dipahami oleh pemirsa di Cahaya Bagi Negeri ini.
Tritunggal sama kristologi itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Karena berbicara tentang kristologi itu adalah berinkarnasinya apa yang ada dalam Tritunggal itu. Jadi sebelum bahas kristologi, kita harus bahas Tritunggal dulu nih. Oke, kita bahas. Ya. Jadi Tritunggal itu kan memang istilahnya tidak ada dalam Alkitab. Ya. Tapi Tritunggal itu berbicara itu tentang bagaimana Allah yang satu itu. Jadi iman Kristen itu tidak pernah mengimani Tuhan ada tiga. Seperti yang difitnahkan oleh haina-haina yang jahat ini. Ya. Mereka mengatakan Kristen Tuhannya tiga, enggak. Dalam Perjanjian Lama Ulangan 6, Allah itu esa. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes mengatakan Allah itu esa. Paulus yang mereka katakan pencipta Tritunggal, dalam 1 Korintus 8 ayat 6 juga berkata Allah itu esa. Bahkan setelah eranya Paulus, eranya 300 tahun setelah itu, dalam hal ini misalnya bapak-bapak gereja, dalam konsili Nikea Konstantinopel tahun 325, rumusan iman Nikea, itu mengatakan aku percaya kepada satu Allah, yaitu Sang Bapa. Jadi baik perjanjian lama, perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri, dan rasulnya Tuhan Yesus, Rasul Paulus, dan setelah itu pun konsili Nikea, itu sepakat Allah itu esa. Satu ya? Satu. Tapi mengapa ada Trinitas? Trinitas ini adalah penjelasan seperti apa Allah kita yang satu itu. Penjelasan tentang keunikan Allah kita yang satu itu. Ya, coba kita baca 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Bahwa bagi kita hanya ada satu Allah. Satu Allah yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Allah yang esa itu adalah Bapa. Mengapa disebut Bapa? Karena Dia adalah sumber segala sesuatu. Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya, Allah yang esa tadi adalah Sang Bapa. Bapa ini adalah Allah. Di dalam diri Sang Bapa ini Dia memiliki firman. Yang oleh firman ini Dia menjadikan segala sesuatu. Ya, makanya dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah Sang Bapa menjadikan terang oleh firman dalam Dia. Firman itu seperti logika. Bahasa Yunani logos. Logos itu ilmu. Ya. Teologi itu theos dan logos, ilmu tentang theos, ilmu tentang Allah. Biologi, bios dan logos. Jadi Sang Bapa ini di dalam dirinya Dia memiliki logos tadi, Dia memiliki firman. Oleh firman ini Dia menjadikan semua. Sama seperti saya menciptakan gelas ini oleh karena apa? Saya menciptakan ini oleh karena pikiran saya kan. Jadi Sang Bapa itu pun menciptakan semua itu oleh karena pikiran yang ada di dalam Dia. Itulah firman itu. Itu firman ya. Itu ya. Selain memiliki firman, Dia juga memiliki roh. Yang oleh roh itu Dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah itu nafasnya. Ketika Ia menghembusinya, maka semuanya hidup. Nah, dan ini sudah ada di dalam Kejadian 1. Pada mulanya Allah, ada Allah Sang Bapa di sana. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Ada roh Allah di sana. Itulah Roh Kudus. Yang ketiga, berfirmanlah ada jala terang. Berfirman itu kata kerja, kata benarnya adalah firman. Yang berfirman di sana siapa? Allah. Untuk apa? Menjadikan terang. Berarti ada Allah Sang Bapa, ada roh Allah Roh Kudus, ada firman Allah. Bapa, firman atau anak itu, dan Roh Kudus. Itulah Trinitas itu. Yang satu kesatuan itu satu ya? Sama seperti saya. Saya ada satu manusia. Saya punya tubuh yang menjadi wujudnya saya. Saya punya firman. Saya punya roh. Kalau tubuh saya manusia, firman saya pasti manusia, roh saya pasti manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak ada kan? Hanya ada satu manusia. Sekarang, iya, betul juga. Apakah Anda mengenal, kalau saya hanya berdiam diri begini, apakah Anda kenal saya, nama saya siapa, dan lain sebagainya? Tidak kan? Tidak. Karena Anda mengenal saya melalui firman saya yang menjadi suara di telinga kamu. Iya. Nah, Sang Bapa itu tidak kelihatan. Maka manusia mengenal Dia melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa yang tidak kelihatan itu, yang tidak seperti apa-apa itu kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena akulah firman-Nya Bapa itu yang keluar dari Bapa yang memperkenalkan siapa Bapa kepada kamu. Makanya Dia berkata, aku datang dan keluar dari Bapa.
di Alkitab itu kan kayak aku adalah aku. Karena firman kan ditanya aku ya kan aku adalah aku. Terus tiba-tiba di dalam perjanjian baru itu orang mulai mempersoalkan kenapa mulai kamu menyebut ada Roh Kudus, ada Yesus. Seolah-olah menemukan suatu nama baru yang sebenarnya di dalam kejadian sendiri firman Tuhan berkata, aku adalah aku. Nah, seperti yang berbicara di perjanjian lama itu kan di Keluaran konteksnya ketika Musa mengatakan kepada Allah, siapakah namamu kalau aku memperkenalkan kamu ke bangsa Israel? Mashmo, siapakah namamu? Tuhan berkata apa? Dia nggak berkata akulah Jono, akulah Robert. Dia berkata I am who I am, akulah aku. Tidak ada nama yang bisa mendeskripsikan aku itu seperti apa. Dan itu dikutip lagi oleh Tuhan Yesus. Ketika dalam bahasa Yunani dia berkata ego emi, anihu. Dan itu hanya Allah yang bisa mengucapkan itu. I am who I am. Enggak ada nama yang bisa mendeskripsikan. Jadi kita di Kristen tuh percaya Allah itu nggak punya nama. Makanya dia disebut Bapa. Yesus itu pun nama inkarnasi firman. Yesus itu dari Yod He Vav He plus Yasha. Yasha itu artinya menyelamatkan seperti nama Yesaya. Jadi Yod He Vav He menyelamatkan itu artinya nama Kristus itu dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya. Iya. Jadi ketika Tuhan berkata akulah aku, dia sedang menunjukkan keagungannya bahwa ini loh Musa, kamu tanya namaku, aku nggak punya nama. Akulah aku, nggak ada nama yang bisa mendeskripsikan aku siapa. Karena tidak ada satu nama pun yang mampu yang mampu mendeskripsikan Allah itu siapa. Karena gini, dalam iman Yahudi itu, nama itu adalah orang itu sendiri. Seperti Yakub, si penipu. Adam, manusia. Jadi ketika kita ingin mencoba membuat nama kepada Sang Pencipta itu seolah-olah kita sudah membuat sesuatu kita label. Menamai dia. Iya, label gitu ya. Pakem, ya. Kita menamai dia. Makanya bilang aku adalah aku. Akulah aku. I am who I am. Dan yang berbicara itu yang didengar Musa itu apa? Firman Allah kan? Iya. Nah, siapa firman Allah itu? Yesus. Yesus ya. Ibrani 11 ya. Kita lihat bahwa si Musa pun bersukacita oleh karena Kristus. Karena yang ditemui oleh Musa itu ya Yesus. Tapi belum dalam inkarnasinya, tapi dalam teofani, dalam penampakannya. Nih, ayat 23. Karena iman setelah lahir Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Karena iman setelah dewasa Musa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan. Padahal Yesus belum datang zaman Musa. Jarak dari Yesus ke Musa 1250 tahun. Tapi dia udah beriman. Tapi Musa dikatakan bersukacita oleh karena Kristus. Yang ditemui Musa itu ya Yesus sebelum menjadi manusia itu. Memang itu sudah ada di dalam. Sudah ada. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, aku udah ada. Itu Tritunggal ya. Itu Tritunggal itu. Nah ini bagi orang yang tidak suka kompleksitas dari iman, itu mereka tidak menyukai Tuhanmu ribet apa segala macam. Tapi itulah wahyu Tuhan tentang dirinya. Allah itu memang kompleks. Dan kalau kita memahaminya sepotong-sepotong kita jadi bisa. Ini ya. Enggak. Kalau kita udah mengerti Allah Tritunggal ini tadi, Allah Sang Bapa memiliki firman dan rohnya, maka Bapa Allah ini menyelamatkannya melalui apa? Baru kita bahas kristologi. Firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi kita tidak percaya Allah itu mati, itu tidak pernah. Ketika mereka bertanya, kalau Yesus turun jadi manusia, siapa dong yang isi surga? Ini pertanyaan konyol. Ya karena mungkin mereka berpikir begini, aku adalah aku itu seperti kayak turun ke dunia gitu, kayak berpikir yang mungkin. turun ke dunia adalah firman. Allahnya? Ya, Allahnya nggak kemana-mana. Yang berbicara kepada Musa itu yang didengar Musa itu apa? Firman kan? Iya. Kalau Allah itu turun ke dunia ini hancur kita. Iya. Kiamat. Firman itu yang menjadi manusia itu. Nah, kita sekarang masuk ke kristologinya itu yang seperti tadi. Ketika Allah, firman itu menjadi manusia, dia manusia 100%, tetapi dia juga Allah 100% ya. Nah, itu pengertiannya seperti sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kalau 100% tuh nggak tepat. Oke, sepenuhnya maksudnya
bahwa itu nggak bisa terpisahkan, memang kayak satu kesatuan gitu. Jadi gini, ketika firman Allah menjadi manusia, dia ketika menjadi manusia, dia tidak mengubah kodratnya, tapi menambahkan kodratnya. Jadi ketika firman itu kan adalah Allah. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan hakikat Allahnya ini, tapi dia menambahkan kodratnya yang manusia ini. Jadi di dalam satu pribadi Yesus ini ada dua natur. Dia adalah Allah karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, lalu dia manusia menambahkan kodrat manusia. Ketika Bro bilang bahwa firman Allah itu sepenuhnya, Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Tapi kenapa ketika dia menerima sesuatu di umur 30 baru dia terlihat seperti Allahnya kelihatan? Apakah dia umur remaja dia nggak seperti melakukan Umur 12 tahun aja dia mengajar di Bait Allah. Iya, maksudnya seumur 12 tahun memang, atau memang karena kebenaran itu kita nggak dapat kali, atau seperti apa? Atau waktu itu Di tidak ada Alkitab yang menulis. dia diberitahu umur 12 tahun. Dia punya knowledge. Oh, sebelum 12 tahun? 12 tahun. Ya dia hidup sebagai orang Yahudi biasa, tunduk kepada Taurat, Galatia 4:4. Oh, tapi itu apakah tidak mengurangi bahwa dia sepenuhnya Allah itu? Dia sebagai, kita harus mengingat Tuhan Yesus ini hidup dalam lingkungan apa? Dalam lingkungan Yahudi yang punya Taurat. Dan usia dia sampai umur 30 itu Harus diatur ada dalam aturannya. Taurat. Iya. Nah, Yesus sebagai yang sempurna ini tidak boleh melanggar itu agar ia tak bernoda ketika menjadi penebus. Makanya disunat. Jadi ya. dia taat. Dia di 8 hari tetap disunat. Dia mengikuti aliyah naik, mengikul hukum Taurat umur 15 tahun apa segala macam. Kenapa dia baru mulai bisa mengajar dari umur 30? Karena orang Yahudi baru boleh mengajar dari umur 30. Jadi Tuhan Yesus itu taat kepada hukum Taurat. Itu hukum-hukum. Itu hukum. Saya hanya mau menyampaikan bahwa bagaimanapun sejatinya dan hakikatnya kita ini diciptakan oleh firman Allah. Jadi tidak ada kekayaan kita selain daripada firman Allah itu sendiri, yaitu Yesus itu. Dan itu cukup. Yesus. Itu cukup. Ya, firman Allah menjadikan kita ada. Maka untuk membuat kita tetap kuat, firman Allah itu yang menjadi manusia itu udah cukup bagi kita. Wah, luar biasa. Jadi kejarlah segala sesuatu bukan untuk dirimu tapi untuk Dia. Bukan karena apa yang telah kita lakukan tapi karena apa yang telah Dia selesaikan. Wow. Karena tanpa Dia kita ini bukanlah apa-apa. Jadi berjuang dalam iman, mari kita hidup dalam pertobatan, berjuang meninggalkan semua hal yang tidak berkenan dalam hidup kita, bergumul dengan Allah, bergulat dengan Allah. Bergulat dengan Allah itu artinya apa? Kita itu melawan hal-hal yang tidak berkenan di dalam diri kita. Kedagingan kita demi perkenanan. Wow. Luar biasa. Bro Elia. Rencana Bro Elia. Bro Elia masih muda dong. Sekarang 20 sekian lah ya. Kira-kira ke depan apa sih yang jadi pemikiran atau target seorang Elia? Saya fleksibel. Jadi Tuhan bawa saya kemana, saya juga tidak pernah berpikir seperti ini. Tapi saya bilang, ya saya sudah menyerahkan diri saya bagi pelayanan kepadamu ya Kristus. Kamu bawa saya kemana aja, ya saya tidak akan menolak itu. Tapi berikan saya kekuatan untuk dapat melalui itu. Termasuk, apakah kan kita tahu bahwa pasti banyak juga yang pengen dengar khotbah-khotbah dan lain-lain. Apakah ada kepikiran gitu mungkin mau akan membangun gereja? Kalau saya ditawarin, saya nggak mau. Kalau saya bangun gereja, akan banyak menolak saya karena warna gereja saya. Tapi kalau saya seperti ini, saya bisa menginjili kemanapun tanpa membawa warna dan bendera gereja. Karena banyak sekarang itu alergi dengan gereja. Jadi saya nggak akan bangun gereja. Nah ini menarik ya. Maksudnya Bu Elia juga masih muda dong. Pasti akan punya pasangan nanti. Saya belum kepikiran. Ya. Karena untuk sebuah jalur yang sekarang dipilih yang kayaknya mungkin ya kayak tadi keluarga juga banyak yang di itu. Itu hanya akan menyusahkan dia nanti kalau saya punya pasangan. Jadi untuk saat ini. Iya, jadi untuk saat ini saya enggak punya pikiran untuk itu. Saya belum. Saya bilang sama Tuhan, kalau apapun rencana ke depan ya biar tuh Dia yang atur. Ya. Orang nggak kawin pun nggak berdosa kok. Paulus juga nggak apa-apa ya kan. Cuma ya, apakah ada keinginan untuk itu?
sebagai manusia yang punya daging, kita menginginkan itu. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, apakah makna doa Bapa kami, jadilah kehendakmu? Obor berkat Indonesia. Kita saksikan. Kami tinggal di Nias, Desa Panedan, Kecamatan Semambawang, Kabupaten Nias Selatan. Pekerjaan saya tani, terkadang buruh bangunan. Jadi penghasilan dari 200 ke 300 per minggu. Maka kami tidak sanggup membiayai operasi Nederland. Nederland anak dari ketujuh. Sejak lahir sudah bibirnya sumbing. Pengaruhnya bibir sumbing Nederlandnya, dia tidak bisa ngomong atau nggak bisa bicara gitu karena bibir sumbingnya lah. Keadaan ekonomi kami tidak memadai, kebutuhan sehari-hari tidak cukup, maka kami tidak sanggup mengoperasikan Nederland. Kami dapat kabar baik lewat Pak Gembala bahwasannya OBI atau obor berkat mengoperasikan Nederland secara gratis. Kami berangkat dari Nias ke Medan, jadi difasilitasi penuh oleh OBI atau obor berkat Indonesia. Sesampainya kami di Medan, kami bertemu dengan Abang Menkel, fasilitator Medan. Banyak dia membantu kami mulai tanggal 29 sampai tanggal 30. Saya bertemu dengan Bapak Gia dan Nederland itu di lobi rumah sakit, tepat di tanggal 29. Saya melihat dan saya terharu melihat perjuangan orang tua dan anak yang menempuh perjalanan 30 jam dari Nias sampai ke Medan. Saya membantu keluarga tersebut dengan bantuan mengurus administrasi. Di esok harinya jam 9 pagi saya kembali ke rumah sakit dan di situ kami mendapat kabar bahwasanya hari itu juga akan ada pengoperasian yang berlaku. Setelah 1 jam kami menunggu, maka kami mendengar informasi dari suster pengoperasian yang berjalan dengan baik. Saya senang sekali. Jadi bahkan bersukacitanya aku dapat kabarnya Nederland membaik. Pengoperasi Nederland tanggal 30 Agustus, pembukaan jahitan atau buka benang bibir sumbingnya Nederland tanggal 5 bulan 9 lah ya. Saya yang menemani keluarga Gia begitu bahagia melihat bahwasanya berberkat mengoperasi Nederland Gia. Kiranya Nederland Gia bisa menjadi anak yang memiliki masa depan cerah dan kehidupan yang lebih baik lagi. Saya melihat Nederland betapa bahagianya. Nederland setelah dioperasi bibir sumbingnya. Harapan saya ke depan si Nederland ini menjadi bertumbuh ke depan menjadi anak yang baik. Terima kasih obor berkat Indonesia
bahwasanya pengoperasi Nederland telah berjalan dengan baik. Dadah. Buat pemirsa yang mungkin masih setia menyaksikan acara ini, kami mengajak Anda, jika Anda mungkin saat ini sedang bingung tentang kebenaran firman Tuhan, atau Anda mulai ragu tentang Yesus Kristus karena kehidupan yang cukup berat, hubungi nomor-nomor di bawah ini. Ada teman-teman kita yang siap berdoa buat Anda 24 jam supaya Anda tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, seperti yang dikatakan Bu Eli tadi, kita perlu menguatkan iman kita kepada Yesus. Amin. Nah, kalau yang mau komen-komen gimana, Bro? Iya, dan jangan lupa untuk share komentar-komentar yang baik pastinya. Dan kalau kalian merasa terberkati dengan konten Saya ini, diberkati. harus bagikan. Kenapa? Karena seperti yang kita bicarakan bahwa semakin banyak orang mendengar berita Injil, akan semakin banyak yang diselamatkan. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih semua buat teman-teman juga ya. Buat Sony, Mas Priyo, Bang Hendrik yang sudah begitu luar biasa hari ini. Wow. Saya Charlie. Saya Raimonski. Saya Elia. Tuhan Yesus memberkati.